Salam sejahtera, renungan harian Manabret berjudul, Apakah penyalipan Yesus menghalalkan babi untuk dimakan? Bagian yang pertama. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam kekristenan adalah, apakah setelah Yesus disalibkan semua makanan termasuk babi menjadi halal untuk dimakan? Banyak orang merujuk kepada penglihatan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 sebagai dasar bahwa hukum makanan telah dihapuskan. Namun, jika kita mempelajari pasal ini secara utuh dan dalam, terang keseluruhan Alkitab, kita akan menemukan kebenaran yang lebih dalam. Penglihatan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, Petrus melihat kain lebar turun dari langit berisi berbagai binatang, termasuk yang dianggap najis menurut hukum Musa. Suara berkata, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus menolak dan berkata, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang najis. Penolakan Petrus sangat penting. Jika Yesus telah menghalalkan semua makanan melalui penyalipannya, Petrus, seorang rasul yang telah lama mengikuti Yesus, tentu sudah mengetahuinya. Namun faktanya, bertahun-tahun setelah salib, Petrus masih memegang hukum makanan. Makna sebenarnya dari penglihatan itu, jawaban atas penglihatan tersebut dijelaskan sendiri oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Dengan jelas Petrus menafsirkan penglihatannya bukan tentang makanan, melainkan tentang manusia, khususnya bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi yang selama ini dianggap najis oleh orang Yahudi. Allah sedang mengajarkan bahwa Injil adalah untuk semua orang, termasuk Kornelius dan rumah tangganya. Salib dan hukum Allah. Penyalipan Yesus tidak menghapus prinsip-prinsip kesehatan yang telah Tuhan tetapkan sejak awal. Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Hukum makanan bersih dan najis bukan sekedar hukum seremonial, melainkan berkaitan dengan kesehatan dan rancangan Allah bagi tubuh manusia. Imamat 11 dan Ulangan 14. Salib menghapuskan sistem korban, bukan prinsip hidup sehat. Apa pelajaran rohani bagi kita? Kisah Para Rasul 10 mengajarkan bahwa keselamatan tersedia bagi semua bangsa tanpa diskriminasi. Allah memandang manusia dari hati, bukan dari latar belakang. Kebenaran Alkitab harus dipahami secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Penutup, penyalipan Yesus tidak menghalalkan babi untuk dimakan. Kisah Para Rasul 10 bukanlah pembatalan hukum makanan, melainkan penyingkapan kasih Allah yang melampaui batas budaya dan tradisi. Marilah kita hidup setia pada firman Tuhan, menghormati tubuh sebagai bait Roh Kudus, dan membuka hati bagi semua orang yang Tuhan ingin selamatkan. Doa kita hari ini, Tuhan, tolong kami memahami firman-Mu dengan benar. Ajarlah kami untuk hidup taat, menjaga tubuh yang Engkau berikan, dan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa.